Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sayang. Siang, Pak. Apakah kabarnya baik-baik saja nih? Alhamdulillah. Ya. Sebelum memasuki ke materi yang Bapak ingin sampaikan, Bapak ingin absen dulu satu persatu yang hadir pada hari ini ya. Rizky Hadir, Pak. hadir, terus Fajar, Hadir, Pak. Faisal, Hadir. hadir, terus Aldi, Hadir. Andre, Hadir. Depi, Hadir. Dian, Izin. izin. Izin, Pak, tadi. Ada suratnya nggak? Enggak, Pak. Cuma bilang aja tadi. Terus Anissa, Sakit, Pak. sakit. Terus Dini, Hadir. ini ada. Terus siapa lagi nih teh? Nur. Hadir. Udah semua ya? Udah, Pak. Berarti yang izin sama sakit itu ada 3 orang ya. Terima kasih kepada yang sudah hadir pada hari ini. Ya, sebelumnya Bapak ini ingin menyampaikan tentang materi berkaitan dengan pasar. Sebelumnya ada yang tahu nggak pasar itu? Saya, Pak. Siapa namanya? Sok nanti Bapak kasih nilai. Hajar, Pak. Fajar. Apa? Pasar itu Pak? Menurutkan aja. Pasar adalah tempat di mana orang jual beli, Pak. Oh ya, bagus sekali. Saudara Fajar, jawabannya sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Fajar. Tepuk tangan. Fajar. Terima kasih ya Fajar. Ya, Pak. Teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang pasar ya. Baik, Pak. Tadi saudara Fajar sudah menyampaikan argumennya tentang pasar. Tadi itu sangat betul sekali karena pasar kita kan sudah tidak asing lagi dengan namanya pasar. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pasar di sini, tentang pengertian pasar. Pasar itu dalam ilmu ekonomi ya adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Jadi penjual dan pembeli bertemu, itulah pasar. Untuk menentukan transaksi ekonomi, dan pasar tidak menunjukkan pada lokasi atau tempat tertentu karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Terus dalam hal ini pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja, modal, suatu harga, dan uang. Nah, itu definisi pasar. Silakan yang mau mencatat silakan catat saja. Ya, Pak. Terus selanjutnya di dalam pasar itu ada fungsi pasar. Nah, itu fungsinya. Tadi udah pengertian, sekarang fungsi. Fungsi pasar itu ada 3 fungsi, di mana yang pertama adalah sarana distribusi. Ya. Ya. Sebagai sarana distribusi, pasar berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Produsen itu kan misalkan pedagang. Pedagang itu sebagai produsen dan konsumen itu sebagai pembeli. Lalu yang fungsi yang kedua, menetapkan nilai. Nah, pasar itu akan menetapkan harga suatu barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen. Tentunya harga barang dan jasa itu sesuai kesepakatan antara produsen dan konsumen, dan bila udah sesuai di sanalah terjadi akad dan barulah di sana jual beli. Terus yang terakhir, fungsi pasar itu sebagai sarana promosi. Nah, di pasar juga bisa dimanfaatkan untuk sarana tempat promosi, untuk menghasilkan mempromosikan produksi, misalkan di kita tuh hasil produksi apa itu, kerajinan tangan atau apa, bisa dipromosikan di pasar. Ya, Pak. Jenis pasar. Nah, jenis pasar itu ada 2 ya. Ada pasar barang atau pasar output dan pasar sumber daya atau input. Nah, pasar output atau pasar barang, pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output atau hasil ya. Hasil dari kegiatan produksi. Pasar output memiliki 2 struktur. Nah, di sini ada 2 struktur dari pasar output atau pasar barang.
Di mana yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna seringkali disebut sebagai bentuk struktur pasar yang paling ideal. Pasar persaingan sempurna ini memiliki banyak pembeli dan penjual sehingga harga pasar tidak dapat dipengaruhi oleh perseorangan. Jadi harganya itu udah tetap. Terus yang kedua, persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini adalah saat satu atau beberapa ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar persaingan monosoni, dan pasar oligosoni. Lalu yang kedua, pasar sumber daya atau input. Nah, di sini pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen. Sehingga permintaan akan sumber daya atau faktor produksi ini hadir dari pihak produsen sebagai modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya kita beralih kepada ciri-ciri pasar. Ciri. Nah, poin ciri-ciri ini ada 5 ciri-ciri pasar, di mana yang pertama itu ini secara umum ya, jadi secara keseluruhan adanya penjual dan pembeli. Tentu saja di pasar pasti adanya penjual dan pembeli, itu dinamakan pasar. Terus yang kedua, terdapat barang dan jasa yang diperjualbelikan. Karena kalau barang yang tidak diperjualbelikan itu bukan pasar namanya. Terus yang selanjutnya adanya permintaan dan penawaran. Di sana kan terjadi interaksi antara produsen dan konsumen, antara permintaan barang dan penawaran harga. Terus yang selanjutnya terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Tentu saja di pasar pasti terjadinya interaksi sosial ya. Di sana karena kita kan kalau tidak interaksi akan susah. Beda lagi dengan pada zaman sekarang karena pasar itu sekarang udah berbasis sistemnya online sekarang. Jadi interaksinya itu lewat online. Jadi tidak langsung berinteraksi antara orang dengan orang, melainkan dari jaringan internet. Dan yang terakhir terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, tentunya ini ketika rezeki misalkan nih untuk pembeli ini kan di sana terjadi kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli. Nah, tentunya rezeki misalkan pembeli dan penjual saudara kerja misalkan. Nah, di sana kan terjadi interaksi, terus melakukan tawar menawar di sana, udah fix deal berarti udah jadi jual beli di sana. Ya, tadi Bapak udah menjelaskan beberapa elemen-elemen tentang pasar, di mana pasar itu terdapat fungsi, jenis, dan ciri-ciri yang juga tadi udah ada ya. Sekarang Bapak mempersilahkan kepada adik-adik semua untuk menyampaikan atau ingin ngasih saran atau ingin yang bertanya silakan. Bapak kasih waktu untuk menyampaikan atau bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Berarti semuanya udah paham ya? Iya Pak. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Kesimpulannya itu pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau produsen dan konsumen, dan di sana melakukan transaksi jual beli atau ekonomi. Dan pasar juga menunjukkan pada lokasi atau tempat tertentu karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Dalam hal ini pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan, karena di pasar pasti nama-nama pasar di sana ada penjual, pembeli, terus permintaan dan penawaran. Ya, mungkin itu saja pada hari ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan, kita lanjutkan materinya. Nanti sekarang kan ada grup WA ya, grup WA kelas. Bapak akan sampaikan materi untuk minggu depan. Sekarang materi tentang pasar dan minggu depan nanti Bapak segera sampaikan karena sekarang waktunya sudah habis ya. Ya Pak. Sekian ya dari Bapak. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.